Nah, kami melihat ada satu paket yang sangat sempurna ya. Mungkin sempurna tidak, karena tidak ada yang sempurna, tapi kedua tokoh ini merupakan paket yang ideal. Jadi Belum dengar ya? waktu kita berkunjung ke rumah Pak Anies sekitar 2 pekan yang lalu itu, kita bersama dengan 7 mantan ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari lintas generasi. Dari beberapa periode generasi, dan itu menurut kami satu representasi bahwa dari Angkatan Muda Muhammadiyah itu ya tentu saja punya kecenderungan untuk berpihak, memilih, dan bahkan siap berjuang di barisan perubahan. Jadi teman-teman di Muhammadiyah ini atau warga Muhammadiyah, kalau kita diskusi-diskusi itu lebih melihat karena figur ya. Kenapa kemudian jadi tidak mempermasalahkan Caimin itu dari NU dari apa. Jadi penyatuan kelompok Islam modernis dan tradisional ini ya sangat gampang karena itu karena faktor figur ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren ya, saudara sekalian, saya ada 4-5 tamu istimewa ya. Cuma yang muncul di sini 2 saja, yaitu Ketua dan Sekjen MU Perubahan, MU ya, Manchester United ya, atau Madura United jangan ya. Jadi MU itu Muhammadiyah Perubahan yang mengklaim katanya 90% 95% warga Muhammadiyah itu pilih amin insya Allah. Nah, Ketum Beni Pramula ya. Sekjen Rahman apa? Abdul Rahman ya, luar biasa. Makasih ya. Saya panggil apa? Orang katanya jangan panggil bro lah. Bro itu kan udah dipakai. Sudah dipakai yang lain. Enggak juga masa kita kalah klaim gitu ya. Makasih ya kawan-kawan ya, kawan-kawan aja. Kok bisa mengklaim itu 95%? Kalau saya lihat banyak juga itu pemuka-pemuka Muhammadiyah yang melipir ke istana itu ya. Ya kita sebut aja lah ya kan, Daniel Anzar Simanjuntak ya kan, Cak Nanto ya kan. Cak Nanto juga gitu, itu teman saya semua, itu masih junior saya lah kan, masih muda-muda kan. Ada Pak Muhajir Effendi. Muhajir Effendi masih menjadi menteri. Kalau dia sih ya barangkali karena profesional ya, lebih banyak profesionalnya. Tapi kan yang punya aspirasi politik tuh 2 anak muda itu yang sesungguhnya dengan sadar masuk ke dalam lingkaran kekuasaan kan. Iya. Lebih setia kepada Prabowo Subianto ketimbang kepada Muhammadiyah kayaknya ya. Cak Nanto, wah pengganti Daniel Anzar. Pikir-pikir keren nih orang ya. Ternyata podo sama juga. Oke, bro, silakan. Saya panggil bro juga nggak apa-apa lah. Ya. Oke, silakan bro. Iya. Agak dekat juga apa-apa. Oke, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya. Jadi dalam 1 bulan itu bisa. Sampai sekarang? Sampai sekarang sudah berganti. Oke. Jadi dalam 1 bulan itu bisa 2-3 kali keliling Indonesia untuk hadir ke kampus-kampus Muhammadiyah, baik memberikan kuliah umum, diskusi ataupun menghadiri kegiatan-kegiatan kepemudaan khususnya di Angkatan Muda Muhammadiyah. Oke. Jadi kami berkeliling itu ada keresahan di warga Muhammadiyah ini karena Muhammadiyah secara struktural itu berada pada garis untuk tidak pada posisi mendukung capres dan cawapres. Tapi kemudian ada aspirasi warga Muhammadiyah di wilayah dan daerah itu, mereka bersama perjuangan Anies Baswedan untuk mewujudkan perubahan dan Caimin ini. Pertama memang dari latar belakang historis, Anies Baswedan ini punya kedekatan emosional dan kedekatan ideologis dengan warga Muhammadiyah. Kita tahu bahwa kakek Anies Baswedan ini itu Abdurrahman Baswedan itu merupakan tokoh Muhammadiyah yang juga merupakan tokoh dari BPU PKI dan pahlawan nasional. Anggota BPU PKI. Jadi yang pertama. Yang kedua, Anies Baswedan ini adalah tokoh intelektual. Intelektual, dia juga aktivis dan juga santri. Berikut juga Caimin. Kita tahu bahwa beliau besar dari kalangan Nahdlatul Ulama dan juga merupakan santri. Nah, kami melihat ada satu paket yang sangat sempurna ya. Mungkin sempurna tidak, karena tidak ada yang sempurna, tapi kedua tokoh ini merupakan paket yang ideal bagi kami warga Muhammadiyah karena keduanya adalah tokoh nasionalis religius yang itu di Ani Baswedan ini darah kepahlawanan. Bukan Ani Baswedan. Anis. Ya, Anies Baswedan. Kalau Ani perempuan nanti. Darah nasionalisme dan patriotisme itu mengalir dalam diri Anies. Tentu kecintaannya kepada Republik ini, rasa sayangnya kepada Republik ini tentu juga mewakili kami warga Muhammadiyah dan khususnya Angkatan Muda Muhammadiyah untuk sangat care dan akan siap berbondong-bondong bersatu dalam arus besar perubahan ini. Oke, kalau kita bicara nanti kita bicara soal dengan Sekjen, kita bicara bagaimana jaringan ya kalau dengan Sekjen ya. Tapi ini prinsipnya dulu. Ini Muhammadiyah yang dimaksud itu Muhammadiyah yang sekarang dipimpin Haidar Nasir ya,
Atau Muhammadiyah yang khusus kalangan mudanya saja atau gimana? Awalnya MU Perubahan ini kita beri nama. Satu lagi. Ya. Yang termasuk yang mengidentifikasikan diri sebagai Muhammadiyah juga. Kan, gitu. Awalnya kita MU Perubahan ini sebetulnya kita beri nama Milenial untuk Perubahan. Tapi ketika kita silaturahmi meminta doa restu ke tokoh-tokoh Muhammadiyah sehingga sekitar 2 pekan yang lalu kita berkunjung ke rumah Pak Anies, ternyata banyak warga Muhammadiyah yang ikut, terutama pimpinan-pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah. Ada 100 tokoh Muhammadiyah yang ikut berkunjung ke rumah Pak Anies itu. Ternyata responnya malah meminta agar disamarkan menjadi masyarakat untuk perubahan. Bahkan beberapa warga Muhammadiyah meminta, udah kita Muhammadiyah untuk perubahan. Jadi ya sudah kita Muhammadiyah untuk perubahan. Karena perubahan itu sesuai dengan khitoh perjuangan Muhammadiyah, tajdid atau pembaharu. Jadi bagi kami perubahan itu adalah keniscayaan, dan yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Dan apa yang digagas oleh Anies ini sesuai dengan lokus dari perjuangan Muhammadiyah, perubahan. Menarik ya. Artinya kita bisa mengklaim bahwa ini adalah mewakili suara Muhammadiyah ya. Mewakili aspirasi warga baik kultural maupun struktural. Kultural ya. Struktural nggak? Kalau struktural nggak ikut-ikut ya? Iya, struktural nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut karena memang terlalu ada kita ya mungkin ya. Kalau di kan ada namanya. Jangan terlalu jauh bro. Kalau terlalu jauh suaranya nanti kemana-mana. Iya, karena ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengatur soal keorganisasian di Muhammadiyah. Jadi secara struktural nggak bisa, Muhammadiyah nggak bisa ikut berpolitik praktis. Muhammadiyah tidak bisa masuk menjadi partisan lah kira-kira begitu, ataupun ikut dukung-mendukung secara struktural. Tetapi secara kultural, secara orang per orang, warga Muhammadiyah itu dibebaskan untuk memberikan dukungan ataupun ikut berpartisipasi dalam hal pemilu ataupun dalam hal pilkada dan seterusnya. Begitu. Jadi secara struktural tidak, tapi secara kultural dan orang per orang ataupun warga Muhammadiyah secara otomatis dia punya hak politik, punya hak untuk menentukan siapa yang akan dia pilih sebagai presiden nanti ataupun sebagai anggota legislatif nanti, kira-kira begitu Bang. Ya, itu sama dengan kami kan. Saya kan juga deklarator kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Pak Gatot. Itu anggota kami itu secara personal itu sudah Anies semua ya. Cuman Pak Gatotnya netral. Karena dia presidium. Sama seperti Pak Din kan, begitu presidium itu ikut dalam kegiatan dukung-mendukung, ya dia secara sadar mengundurkan diri karena dianggap dia tidak eligible lagi kan untuk menjadi presidium. Tapi whatever ya, hati nuraninya pasti kan. Ya, hati nuraninya insya Allah pada yang benar dan mau berubah ke arah kebenaran pastinya kan. Bagaimana dengan ada ini, mohon maaf ya, saya pernah mendengar misalnya Ikatan Muhammadiyah atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang cenderung ke salah satu calon yang di luar itu. Ada pernah saya dengar di Jogja atau di mana gitu, atau di daerah lain gitu? Saya sendiri belum dengar Bang. Jadi belum dengar ya. Waktu kita berkunjung ke rumah Pak Anies sekitar 2 pekan yang lalu itu, kita bersama dengan 7 mantan ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari lintas generasi, dari beberapa periode generasi, dan itu menurut kami satu representasi bahwa dari Angkatan Muda Muhammadiyah itu ya tentu saja punya kecenderungan untuk berpihak, memilih, dan bahkan siap berjuang di barisan perubahan. Mudah-mudahan ya, karena ada juga yang muda-muda. Jadi kalau misalnya ada kayak tokoh seperti Daniel Anzar, Cak Nanto itu pribadi ya? Iya, pribadi itu Bang. Tapi kan Cak Nanto ketua pemuda Muhammadiyah? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Yang gantinya siapa? Sulfikar Ahmad Tawalla namanya. Itu Anies juga? Kalau Sulfikar harusnya secara organisasi, secara ini harusnya dia netral. Tapi secara personal? Iya, tapi ternyata di beberapa media muncul bahkan itu viral, itu cenderung mendukung salah satu calon. Tapi bukan Pak Anies. Itu yang ini ya. Ya sempat viral itu, makanya dengan kemunculan Ketum Beni ini itu memberikan counter bahwa ternyata anak-anak muda Muhammadiyah itu tidak semuanya ngikut apa yang disampaikan oleh
ketua pemuda itu. Ternyata anak-anak muda Muhammadiyah itu ternyata mayoritas lebih cenderung ke Pak Anies. Oke. Nah, jadi itu yang kemudian yang kemarin sempat diklarifikasi juga oleh ketum. Kalau misalnya Muhammadiyah atau anak mudanya cenderung ke Anies, ya menurut saya tidak heran ya. Justru yang saya tertarik itu persentase. Kalau presentasinya cuma 60%, saya sedih. Tapi kalau 95%, wah itu memang benar tuh Pak Ketum. Jadi gitu. Apa namanya anekdot Bang ya. Jadi kita di Muhammadiyah itu ada anekdot ya. Iya. Warga Muhammadiyah itu katanya yang pendukung Anies itu 95%. 5%-nya itu kemana? 50%-nya itu katanya pengolah. Oh, pengolah. Iya itu anekdot di di internal kami di tim. Itu sama dengan anekdot di satu daerah. Iya. Alhamdulillah Islam di sini sudah 90%. Iya. 95% juga. Loh, 5%-nya apa Muhammadiyah? Ya oke ya. Pak Ketum ini kan dulunya ketum Partai Pelita kan? Iya. Dan unfortunately tidak bisa lolos ya pada waktu itu. Ya, sebagai sebuah partai Pelita akan berdiri tetap membawa gagasannya sebagai sebuah partai politik. Hanya saja sebagai partai politik peserta pemilu, dia harus menunda keikutsertaannya menjadi partai peserta pemilu. Oke, luar biasa ya. Jadi Pak Ketum. Ya. Oke. Sekarang lebih gampang dong berarti. Semua jaringan partai Pelita itu digunakan. Iya, tentu saja kita gunakan itu beberapa aspirasi dari teman-teman wilayah dan daerah yang ingin mendukung Anies Baswedan dan Caimin. Kita membentuk tim bersama. Nanti akan ada aliansi masyarakat madani itu untuk menampung aspirasi teman-teman yang sempat bergerak bersama kami di Partai Pelita kemarin itu. Oke. Karena secara struktural kan kita tidak bisa mengusung, karena tidak menjadi peserta pemilu, kemudian secara kultural, secara individu. Kalau jadi peserta pemilu pun tidak bisa mengusung juga. Belum bisa mengusung juga. Mendukung bisa ya. Kalau mendukung sekarang pun bisa juga. Tapi by the way itu kepengurusan itu sudah berapa persen di provinsi yang ada? Kita sudah 100% di tingkat provinsi, sudah 75% di tingkat kabupaten kota dan 50% di tingkat kecamatan. Dan keanggotaan kita sudah mencukupi, hanya ada trouble di sistem sipol yang tidak bisa kita penuhi. Oke. Ada kendala di situ. Oke. Dan itu ikut semua kepada simpul Anies sekarang. Maksudnya mereka stay di dalam partai atau gini paling gampang. Partai Pelita tuh masih ada nggak? Masih ada. Ketuanya siapa? Ketua umumnya sampai hari ini masih saya. Oke. Tetapi karena ini partai itu belum bisa ikut pemilu, maka yang muncul adalah Muhammadiyahnya. Iya, kita bisa Muhammadiyahnya. Oke. Kenapa lebih menguntungkan Muhammadiyahnya ya pastinya? Entitas yang lebih jelas gitu ya? Iya, karena kita ingin ini kan ada simpul kedua kekuatan besar di Republik ini. Pertama Nahdlatul Ulama dan kedua Muhammadiyah. Kita lihat warga Muhammadiyah sudah berjibaku menampakkan diri bahwa ada generasi NU, kader NU yang sekarang ini sedang berkontestasi untuk berjuang mewujudkan perubahan, yakni Caimin. Kami tentu saja warga Muhammadiyah yang berpikir rasional dan bersetuju terhadap gagasan visi misi dari Anies Baswedan. Kami ingin menunjukkan bahwa ada dua simpul kekuatan di bangsa ini, dua ormas besar kekuatan di bangsa ini sudah bersatu bersama kekuatan untuk mewujudkan perubahan. Nggak cemburu kalian dengan Caimin untuk persoalan kebangsaan, untuk persoalan memajukan bangsa Indonesia, persoalan nasionalisme, saya pikir kita tidak perlu cemburu. Tidak perlu cemburu, dan kita bangga karena Cak Anies ini mewakili dari kalangan santri dan Anies Baswedan ini mewakili dari kalangan nasionalis, tapi juga santri. Tadi bukan Cak Anies, dan kita lihat juga Caimin ya. Dan kalau mau diambil dari egosentris, kita tahu bahwa kakeknya Anies Baswedan ini merupakan Muhammadiyah tokoh juga. Muhammadiyah. Jadi tanpa diminta pun,
tanpa diseru, tanpa diajak, secara otomatis maka warga Muhammadiyah berkewajiban tidak hanya memilih, tapi menjadi influencer, menjadi pejuangnya, menjadi timnya untuk mewujudkan perubahan itu, dan Anies insya Allah akan menjadi presiden di 2024. Ketum Beni asal mana? Saya asal Prabu Muli, Sumatera Selatan. Oh, wong kita gilo ya. Iya, wong kita galau. Wong kita galo ya. Oh, dari Prabu Muli ya. Ya. Prabu Muli itu bahasa Jawa, Prabu Muli. Prabu Muli. Ya. Raja Pulang ya. Kalau Pak Sekjen? Kalau saya dari Makassar, Bang. Oh, Makassar, luar biasa ya. Makassar. Dan memang dari dulu terkenal kalau yang namanya Muhammadiyah luar Jawa memang banyak kan. Walaupun ketemu Muhammadiyah selalu Jogja. Kenapa begitu ya? Ada tradisi tiba-tiba Jogja. Mungkin karena Muhammadiyah awal pertama kali itu dilahirkan, dibesarkan di Jogja, sehingga membuat lokus persebaran Muhammadiyah itu karena berasal dari sana, jadi lebih kecenderungan ke situ. Karena ketika saya di sana itu, yang saya ingat tuh almarhum A.R. Fahrudin ketuanya, digantikan oleh Azhar. Siapa? Azhar ya namanya ya. Pak Din sendiri kan sebetulnya bukan orang Jogja, kebetulan. Terus Buya Syafi'i Ma'arif. Setelah Azhar digantikan Amin Rais, Buya Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Din Samsudin, baru Pak Haidar Nasir. Haidar Nasir. Oke. Berarti Pak Din yang bukan Jogja ya, cuma ya. Luar biasa ya. Padahal nggak dipaksa ya. Apa yang disampaikan kepada Anies Baswedan ketika beraudiensi kemarin? Kapan beraudiensinya? Tanggal 16, Bang. 16 Oktober. 16 Oktober kemarin. Oke, untung nggak tanggal 17 Oktober. Kalau 17 Oktober itu hari ulang tahunnya Prabowo itu. Iya, tanggal 16 kami berkunjung. Oktober. Oke, berapa 100 orang yang datang pada waktu itu? Sekitar 100 orang kurang lebih malah. Oke. Iya, pertama kita tentu saja secara ridho dan ikhlas, tanpa kemudian biasanya kan kalau relawan ya kami dengar di pihak seberang itu berlomba-lomba mereka ingin bukan justru meringankan beban calon presidennya, tapi kemudian berlomba-lomba menunjukkan kebesaran massa dan lain sebagainya untuk kemudian hanya menjadi komoditas politik begitu. Tapi kami secara sukarela, bahkan seragam pun kami cetak sendiri. Transportasi kemarin itu kita mengusung apa? Terima kasih ini. Ya. Bisa dicuci nggak ini? Bisa. Kita menghantarkan Pak Anies kemarin itu untuk mendaftar ke KPU. Ada data di kita itu sekitar kecil sih, tidak banyak, hanya sekitar 2.700-an orang dari warga Muhammadiyah yang ikut menghantarkan Pak Anies. Itu kita ongkos sendiri, cetak baju sendiri, cetak bendera sendiri, itu hasil patungan kita. Bersama-sama kita suksesi Anies Baswedan. Jadi kita datang ke rumah Pak Anies kemarin itu memberikan support ke beliau, memberikan energi baru ke beliau bahwa ini ada gerakan yang selama ini secara diam-diam dimanapun Pak Anies turun kita sebetulnya ikut serta di situ. Tapi mungkin tidak secara simbolik kita tunjukkan. Tapi kemarin secara khusus kita datang langsung ingin menunjukkan bahwa Pak Anies maju terus, Anda adalah harapan rakyat, harapan mayoritas insya Allah penduduk Indonesia. Kami memberikan support ke beliau, maju terus. Oke, saling mengisi aja ya. MU Perubahan ini sudah di cabangnya di mana aja? Seluruh Indonesia kita sudah terbentuk. Tinggal nanti kalau sempat waktu 4 bulan ke depan ini, saya dan Sekjen secara khusus akan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk mengukuhkan, untuk memberikan pembekalan kepada jubir-jubir Anies di seluruh Indonesia dari organisasi yang kita bentuk ini. Oke, nggak perlu memperbesar organisasinya, yang diperbesar suara Aniesnya. Iya. Termasuk nanti karena kalau kita mau memperbesar organisasi nggak ada waktu lagi. Kita ini punya kekhawatiran, insya Allah Anies ini akan menang. Insya Allah. Tapi kekhawatiran kita yang dilantik nanti bukan Anies. Karena mungkin yang dilantik kecurangan. Yang dilantik kecurangan. Jadi kita mempersiapkan, nanti kita mengajak teman-teman mahasiswa
teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar untuk kemudian menjadi sukarelawan pemantau-pemantau pemilu di TPS-TPS. Kita sudah membentuk jaringan itu, sekarang ini sedang kita latih teknologi yang canggih untuk kemudian bisa mereport langsung, memotret keadaan di TPS sehingga kecurangan itu bisa diminimalisir. Jadi kita membentuk. Lalu mereka lapor kemana nanti kalau mereka motret C1 Plano, C1 itu? Ya kan langsung memilih, langsung menjaga kotak suara di lapangan. Nah, maksudnya kan bisa aja kan. Ini ada gambar-gambarnya udah kita ini kan. Wah, Ketum Denny keren sekali nih. Keren cadas ini. Keren cadas ya. Iya. Nah, dan bahkan ada kemarin semacam deklarasi lah Pak Anies ya, yang ditulis di di dalam bingkai. Pesan moral untuk untuk MU Perubahan. Ini. Ya betul, yang ini yang putih. Ya ini, jadi teman-teman ini sangat bersemangat sekali setelah ketemu Pak Anies ya, mungkin karena narasi, gagasan dan harapannya itu searah dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman di Muhammadiyah. Sebenarnya perjalanan Ketum Beni ini termasuk teman-teman ini kita punya perjalanan yang memang searah sebelum munculnya isu perubahan yang dimunculkan di sebelum menjadi calon presiden Pak Anies. Dulu waktu Ketum Beni memimpin Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di tahun 2012 sampai 2014, memang kami setiap hari Jumat selama mahasiswa ya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kebetulan saya sekjennya juga di periode itu. Setiap hari Jumat kami melakukan aksi protes terhadap pemerintahan. Baik terkait soal janji-janji pemerintah, dalam hal ini Jokowi sebagai presiden yang terpilih, janji-janji politiknya tidak melakukan praktek dagang sapi dalam hal jatah menteri. Nah, itu ternyata tidak sesuai. Jadi kami demo terus kenaikan BBM sampai aksi demo yang kami lakukan itu berujung pada penahanan Ketum Beni. Selama 2 minggu di Makobrimob. Kapan? Itu di 2016 akhir kalau nggak salah. Itu di 2016. Itu demo akhir. apa itu? Demo ya? Demo besar-besaran. Kami biasanya kan yang di demo apa? Pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden Jokowi terkait kebijakan baik kenaikan harga bahan bakar minyak, kemudian terjadinya harga sembako naik, termasuk beberapa produk-produk perundang-undangan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya waktu itu kami membuat satu gerakan namanya Aliansi Tarik Mandat, yang dipelopori oleh Ketum Beni, karena kami melihat ATM ya. Karena kami melihat pemerintahan waktu itu tidak tidak sesuai yang kami harapkan. Makanya perlu meluruskan yang namanya kiblat bangsa. Nah, memang dari dulu kami sudah menyuarakan hal yang semacam itu. Dan hal yang paling tragis lagi di tahun 2019 itu salah satu kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ditembak mati oleh polisi di Kendari, dan sampai hari ini proses pengadilannya itu nggak selesai. Omnibus Law. Iya. Kasus Omnibus Law ya. Kasus Omnibus Law. Demo itu ya. Iya. Pakai peluru tajam itu. Iya, pakai peluru tajam dan itu meninggal. Dan ini juga proses hukumnya tidak menghadirkan keadilan. Sehingga memang di bangsa ini ya, di negeri kita ini, sekedar kader-kader Muhammadiyah saja yang sebenarnya Muhammadiyahnya adalah pendiri bangsa, itu Ketum Beni sampai dituduh makar. Kemudian ada penembakan terhadap kader-kader Muhammadiyah dan tidak menemukan keadilan dalam proses perjalanannya. Itu menunjukkan bahwa memang ada masalah yang sangat krusial di bangsa yang harus kita rubah. Gitu. Utamanya dalam hal penegakan hukum. Ya, dan banyak hal lah, bukan cuma persoalan penegakan hukum, bagaimana keadilan, bagaimana kesejahteraan, dan bagaimana kebebasan berpendapat ini kan cenderung dibungkam. Buktinya Ketum Beni sempat ditahan. Itu kan karena banyak kasus lah yang kemudian yang kami lihat, sehingga memang semangat perjuangan kami untuk memperjuangkan perubahan ini bukan tanpa dasar dan bukan tanpa alasan. Kami mendukung Pak Anies ini bukan hanya sekedar datang sebagaimana yang lain, tapi kami datang itu membawa gagasan dan membawa pikiran, semangat. Bahwa memang bangsa ini ada yang bermasalah terhadap bangsa ini. Ada sesuatu yang memang harus dirubah di bangsa ini. Bangsa kita ini tidak sedang baik-baik saja, ini mengalami masalah dan ini dalam kondisi sakit. Disinilah kemudian kami ingin
ingin melakukan proses perubahan. Kira-kira begitu. Oke. Kalau boleh tahu warga Muhammadiyah itu berapa sih jumlahnya dari 270-an yang punya ketua? Kalau yang punya kartu anggota itu 54 juta Bang, kurang lebih. yang punya KTA? Iya, KTA. Tapi kalau yang mengidentifikasikan diri sebagai Muhammadiyah berapa kira-kira? Itu ya susah kita prediksi Bang. Pasti di atas dari orang yang memiliki kartu anggota Ya karena pastilah, itu harus diomongin. Iya, karena gini Bang. Kalau yang punya kartu anggota itu kan umumnya adalah orang yang menjadi pengurus di Muhammadiyah, apakah itu ortom, kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting, pimpinan daerah, karena itu menjadi persyaratan. Termasuk yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, apakah dia karyawan, apakah dia rektor, apa dan seterusnya lah. Iya. Jadi itu kalau diakumulasi jumlahnya ya kurang lebih 54 juta. Oke, karena itu yang formalnya Itu yang formalnya. Tapi kalau kalau kita mau ngecek lagi secara simpatisannya, kemudian warga Muhammadiyah yang tidak beranggota mungkin bisa 2 kali lipat dari itu. Oke, jadi Muhammadiyah ini memang persyarikatan yang paling kaya sedunia katanya. Iya, kalau dari sisi kekayaan memang sangat. Iya, karena coba bayangkan masjid di mana-mana, perguruan tinggi di mana-mana, dan tempat landmark ya, landmark office ya. Jadi di perguruan tinggi ada 171 perguruan tinggi, jumlah mahasiswa. Itu Al-Azhar itu punya Muhammadiyah? Oh, bukan. Bukan ya? Oh, Al-Azhar bukan ya? Bukan. Oke, kalau misalnya di sini, misalnya gini, di Jakarta ini Muhammadiyah itu di situ ya? Iya, di Menteng Raya 62. Nah, itu kan Menteng Raya 62 itu kan berapa juta tanahnya itu kan kalau di itu kawasan elit itu. Iya, kalau dulu sih nggak elit mungkin ya kan. Iya, tapi Menteng dari dulu elit sih sebenarnya. Nah, maksud saya ini perserikatan ini kalau dimonetisasi dia apa ini bukan monetisasi istinya. Jadi dihitung semua asetnya, wah itu dia luar biasa kekayaannya. Ya, sampai negara pun kan pernah ditantang kan Ibu Sriani untuk menghitung aset Muhammadiyah kan, tapi nggak bisa. Oke. Oh, siapa yang menantang? Pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu. Minta coba Menteri Sri Mulyani coba dihitung berapa banyak aset Muhammadiyah. Oke. Karena tapi itu terdesentralisasi ya semua itu kan? Kalau di Muhammadiyah itu semua aset itu memang dimiliki oleh organisasi dan itu ada administrasinya dan ada. Masa organisasi yang secara nasional? Iya, secara nasional. Seperti misalnya perguruan tinggi itu. Iya, perguruan tinggi ya. Organisasi. Itu milik organisasi. Milik organisasi, pimpinan pusat Muhammadiyah yang punya. Oke. Jadi nggak ada milik perseorangan Muhammadiyah, nggak ada. Kalau ya? di Muhammadiyah pure semuanya milik organisasi dan itu makanya kaya bener dong. Ketua PP Muhammadiyah keren sekali dan masuk ke bendara Muhammadiyah ini semua penghasilannya. Iya, semuanya masuk, tapi kan setiap kampus itu kan punya manajemen keuangan masing-masing. Otonomi ya. Iya, tetapi semua yang namanya perguruan tinggi Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah lah secara umum kan, baik rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi itu tetap diaudit secara keuangan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah punya lembaga audit sendiri. I see. Jadi barangkali mereka otonom penggunaan keuangan tapi ada auditnya ya. Iya, tetap ada pemeriksaan, ada kontrol dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Bahkan rektor sendiri itu kan ditunjuk sama pimpinan pusat Muhammadiyah. Oke. Makanya kalau Bang Repli Harun masuk ke kampus Muhammadiyah mungkin akan sangat aman kan. Kalau di tempat lain mungkin dilempari botol atau apa, tapi kalau di kampus Muhammadiyah karena Muhammadiyah tidak bisa diintervensi oleh siapapun ya bebas-bebas saja. Yang jelas semenjak saya kritis dan pemerintahan Presiden Jokowi ini ke Jogja tuh cuma ke Universitas Muhammadiyah aja yang ngundang. Iya. Ya. Pokoknya kalau alma mater saya nggak mengundang lagi, bahkan nggak menyuruh saya lagi ngajar di S2 ya kan. Oke, nggak apa-apa lah. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era ya yang terkait ini ya. Apa ini? Ada yang ngece atau apa nih? Ayo Ref, bikin polling lagi. Pasti amin 99,99%. Iyalah. Tadi saya dikasih tahu ya seseorang lah. Anies makin menguat katanya. Hati-hati, memang benar seperti yang bro kawan-kawan dikatakan. Kita harus perhatikan soal kemungkinan kecurangan itu kan. Bang Refli Harun, polling di catatan Demokrasi TV One 25.400 suara, Amin 38%, GP Mahfud 32%, kemudian Ganjar 30,
Kemudian GP Mahfud 30%, PSGR, GR tuh ini ya. Ganjar. Giring Ranesa ya. Gibran Rakabuming ya, tetap pikir Giring ya. Oke. Di Desa Klaten, Jawa Tengah mayoritas Muhammadiyah full 93% full amin. Luar biasa. Luar biasa Muhammadiyah kan. Ya, oke. Saya yakin orang Muhammadiyah asli, bukan numpang sekolah aja pilih Anies. Saya sendiri orang Muhammadino, Muhammadiyah, tapi dia Muhammadino. Mono namanya. Oh, dia Muhammadino ya, Muhammadino. Karena sobat pakai bacaan Muhammadiyah tapi juga tahlilan. Oh, dia NU Muhammadiyah NU. Kemudian kalau yang Muhammad ini banyak di Sumatera Selatan gitu semua. NU enggak, tapi ya pakai tahlilan semua, biasa itu. Enggak NU tapi ya itu kita menghargai perbedaan ya. Polling TV Amin menang. Kemudian Masya Allah setelah PKS bergandingan dengan PKB, sekarang Muhammadiyah juga bergabung. Luar biasa. Nah kita ngomong hal yang substantif ya. Saya pribadi sangat senang ketika Amin akhirnya terbentuk dan kemudian terjadi gabungan antara PKB, Nasdem dan PKS. Nasdem is okay, dia partai nasionalis, kanan kiri oke. Tapi kan partai Islam tradisional dan modernis ini susah sekali menggabungkannya kan? Atau kalau misalnya kita ada bersaing di dalam jabatan publik, mana representasi NU, mana representasi Muhammadiyah? Ya kan? Ayo ditambah lagi, mana yang HMI ya, mana yang GMNI? Lama-lama orang tidak mencari pejabat dalam prinsip meritokrasi, prinsip profesionalisme, tapi mencari hanya sekedar aspirasi publik. Padahal kan tidak setiap jabatan itu perlu diaspirasikan. Ya, jabatan KPU kan menghendaki seorang profesional, Bawaslu juga begitu, bukan aspirator dia. Aspirator itu ya seperti DPR dan lain sebagainya ya. Tetapi bagaimanapun performa politik Muhammadiyah ini agak berbeda dengan NU misalnya ya. Kalau Muhammadiyah lebih kritis pada pemerintahan, NU nggak gandolin pemerintahan. Tapi sekarang kok mudah sekali bergabung, nggak ada masalah kayaknya. Itu kenapa? Why? Ketemu ini dulu nanti. Permasalahan di bangsa ini, di bangsa kita ini kita nggak punya meritokrasi yang based on track recordnya. Jadi kita nggak tahu asal usulnya dari mana, kontribusinya apa. Tapi karena dia barangkali seorang pengusaha, dia anak presiden, dia anak gubernur, dengan mudah dia bisa menjadi kader atau memimpin sebuah partai politik. Nah, ini tentu saja. Maksudnya Kaisang nih? Ya, salah satunya Kaisang ya, salah satunya Kaisang. Lalu kemudian ini tiba-tiba Gibran yang kita nggak tahu kontribusinya apa. Hanya kebetulan dia anak seorang presiden dan menjabat wali kota Solo. Lalu kemudian dalam situasi dan dinamika politik seperti ini, karena ada partai yang kemudian takut tidak di backup oleh kekuasaan, maka Gibran yang dimunculkan sebagai simbol untuk pelangsung kekuasaan. Ini tentu saja. Kata Gibran, dia memang nggak ngasih kontribusi, tapi bapaknya sudah. Ini hal yang memprihatinkan dan disinilah kami maksud sebagai sebuah keadilan yang dipertanyakan di negeri kita ini, di mana kesempatan anak tukang ojek, anak tukang becak, anak petani, anak nelayan harusnya mendapatkan peluang dan porsi yang sama, kesetaraan ya. Bahwa semua orang itu bisa menjadi pemimpin di Republik ini, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi wali kota, bisa menjadi bupati. Tidak hanya mereka yang punya tahta, punya tahta dan punya kuasa. Ini kalau rakyat nggak bersatu padu untuk mewujudkan perubahan di 2024 ini, kita mungkin akan menunggu 10 atau 20 tahun lagi. Karena rezim hari ini, kalau seandainya kita biarkan untuk melanjutkan kekuasaan ini melalui kedua calon yang lainnya, kita akan menunggu 20 atau bisa, karena status quo ini susah untuk dihentikan. Maka momentum ini kita sudah punya figur yang tepat, figur yang layak, figur yang punya visi misi yang jelas untuk bangsa Indonesia. Kita harus ambil kesempatan dan peluang ini. Nah, warga Muhammadiyah itu adalah pemilih yang rasionalis ya, rasionalis, pakai hati nurani, pakai akal dalam menentukan siapa kira-kira presiden yang layak, calon presiden yang layak untuk dipilih di 2024 ini.
Jadi kalau boleh saya tambahkan Bang, pemimpin itu bagaikan nahkoda yang menjadi penentu kemana bahtera akan dilaluinya. Orang-orang yang dipimpin itu bagaikan penumpang yang selalu mengikut kemana pemimpin membawa mereka. Kita perlu pemimpin yang tidak dibayang-bayangi oleh kepentingan oligarki. Mudahnya seperti apa supaya kalau misalkan masyarakat umum atau rakyat di bawah di grassroots tahu oligarki itu apa? Oligarki itu adalah segelintir orang yang tamak dan rakus yang selalu berusaha untuk menjadi pembackup kekuasaan atau kepentingan segelintir orang, kayak gitu. Hanya segelintir orang yang tamak dan rakus. Kurang apa rakyat Indonesia ini memberikan keistimewaan kepada kekuasaan hari ini? Kayak gitu. Jabatan, kemewahan, kehormatan sudah dia miliki. Anaknya sudah menjadi wali kota, menantunya sudah menjadi wali kota. Berikanlah kesempatan kepada generasi-generasi terbaik bangsa lain untuk memimpin bangsa ini. Jangan dari kelompok itu saja, golongan itu saja. Dan saya sedih sekarang ini melihat partai politik tidak lagi menjadi wadah untuk kaderisasi putra-putri terbaik bangsa, tapi lebih kepada sekedar hasil dari karbitan begitu. Kita perlu pemimpin yang betul-betul lahir dari tempaan zaman. Saya sebagai seorang aktivis yang lahir dari dinamika kampus, berkutat di komisariat, lalu kemudian di cabang, di Dewan Pimpinan Daerah, bertempur dalam dinamika situasi dialektika dunia kampus, merasa prihatin, kok ini ada orang yang tiba-tiba hanya diorbitkan karena dia anak seorang presiden, lalu kemudian dengan mudahnya sekonyong-konyong lalu kemudian menjadi calon wakil presiden, gitu. Saya pikir ini kesempatan bagi generasi muda khususnya kalangan kampus. Yuk kita turun tangan bersama-sama wujudkan perubahan itu. Kita sama-sama menjadi influencer untuk kemenangan Anies Baswedan dan Caimin. Kita sama-sama menjadi pemantau pemilu. Apapun yang bisa kita lakukan, ini kesempatan. Ini momentum yang tidak boleh kita sia-siakan untuk mewujudkan perubahan di 2024 ini. Terima kasih kepada Partai Nasdem yang sudah konsisten dengan gerakan restorasi Indonesianya, dengan gerakan perubahannya. Terima kasih kepada PKS yang sudah konsisten untuk kemudian tidak berubah haluan ketika kemudian koalisi Anies ini memutuskan untuk menggandeng Caimin menjadi calon wakil presiden. Dan terima kasih juga kepada Partai Kebangkitan Bangsa yang bersatu padu bersama Anies Baswedan untuk bersama-sama mewujudkan perubahan. Insya Allah kita akan pilih ketiga partai ini, kita akan sama-sama kampanyekan partai ini. Partai ini berpihak kepada kepentingan rakyat, berpihak kepada keadilan, dan siap untuk mewujudkan perubahan. Oke, by the way ya, mungkin sedikit Bang. Silakan tambahkan. Menjawab pertanyaan Abang tadi soal kenapa sih Muhammadiyah cepat, kalau misalkan ini cepat menyatu lah ya. Iya, tadi belum dijawab itu. Iya, jadi sebenarnya ini faktor utama selain yang disampaikan Ketum tadi adalah faktor figur, Bang. Iya. Muhammadiyah ini kan cenderung rasional ya. Rasional, melihat prestasi, melihat dedikasi. Jadi ada yang nggak rasional ya? Saya tidak ingin. Sekarang kita lagi melihat dari sosok figur, Bang. Yeah. Kalau yang lain itu ya mungkin rasional juga mungkin, tapi dalam perspektif yang berbeda, Bang. Program. Ya, kita bicara dalam perspektif warga Muhammadiyah ini yang kemudian yang melihat dari sisi kefiguran. Jadi teman-teman di Muhammadiyah ini atau warga Muhammadiyah, kalau kita diskusi-diskusi itu lebih melihat karena figur ya. Kenapa kemudian jadi tidak mempermasalahkan Caimin itu dari NU dari apa. Jadi penyatuan kelompok Islam modernis dan tradisional ini ya sangat gampang karena faktor figur ya. Figur sosok Anies ini ketika tampil di Muhammadiyah ini ataupun dia berbicara, warga Muhammadiyah itu merasa bahwa Anies ini adalah bagian dari keluarga Muhammadiyah. Tadi sudah dijelaskan dan memang Pak Anies secara organisasi dia terdaftar sebagai salah satu pengurus ranting Muhammadiyah bersama Pak Din Samsudin di Lebak Bulus sana, di tempat dia tinggal. Sampai sekarang itu terdaftar. Jadi memang jadi merasa bahwa Pak Anies ini adalah bagian daripada keluarga Muhammadiyah. Belum lagi dari sisi dari sisi itu confirm ya kalau dia pengurus ranting Muhammadiyah di Lebak Bulus. Iya.
Itu bersama confirm. Pak Din Samsudin. Bersama Pak Din Samsudin. Dan itu sempat heboh dulu waktu pendirian ranting itu. Oke. Iya, jadi Tahun berapa itu? Tahun waktu Pak Din selesai di Ketua PP Muhammadiyah tahun berapa itu? 2016-an. Iya 2000. Iya 2016 kalau nggak Jadi salah. dia Iya, itu sekitaran itulah. masuk sebagai pengurus ranting ya? Iya, pengurus I see. ranting. Jadi itu satu ya. Poin yang kedua adalah dari sisi kefiguran. Pak Anies ini kan selain dari dia cerdas, kemudian dari sisi moral dan integritas bagus, beliau ini adalah orang yang berprestasi dalam hal kepemimpinan waktu memimpin DKI. Dan Muhammadiyah ini, warga Muhammadiyah ini melihat dari sisi itu juga. Jadi apa prestasi Pak Anies misalkan soal bagaimana membangun Jakarta kolaborasi, kemudian bagaimana membangun ya ini bagaimana membangun kota modern dengan Jatlingko ini kan, mengintegrasikan transportasi. Nah ini kan salah satu prestasi yang menurut kami ini sangat luar biasa yang dilakukan Anies. Jadi memberikan kesempatan dan kesetaraan yang sama buat warga. Jadi ini juga menjadi satu hal yang dinilai oleh warga Muhammadiyah. Apalagi Pak Anies ini punya integritas yang bagus, tidak ada cacat hukum ataupun pernah melakukan diskriminasi atau pelanggaran hukum apapun itu tidak ada dalam catatan Muhammadiyah. Kalau dibandingkan dengan figur yang lain ya mungkin akan sangat berbeda dengan itu, tapi kita tidak sedang membandingkan figur ini, kita membicarakan soal bagaimana prestasi dan kenapa kemudian Muhammadiyah itu merasa figur Pak Anies ini adalah yang ideal, kira-kira begitu. Itu yang menjadi diskusi-diskusi di lingkungan Muhammadiyah, sehingga agak mudah warga Muhammadiyah ini ke Pak Anies. Apalagi muncul Caimin. Caimin ini secara histori ya tidak pernah ada problem dengan Muhammadiyah. Selalu berusaha merangkul dan mendekati Muhammadiyah selama ini. Ketika Caimin di PKB sendiri, ketika misalkan menetapkan caleg, kadang-kadang juga minta dari Muhammadiyah, ada nggak dari Muhammadiyah mau bergabung ke PKB. Ya, jadi tokoh Caimin ini sebenarnya sangat sangat akomodatif lah dalam open minded lah di dalam hal politik, sehingga memang ya tidak ada problem dengan Muhammadiyah, kira-kira begitu Bang. Luar biasa ya, memang ya mudah-mudahan lah. Tapi sekali lagi ya, sekarang ini 105 juta kalau tidak salah milenial ya. Sebenarnya MU Muhammadiyah ini, MU perubahan ini mau mengarah yang mana? Ceruk pasar milenial atau ceruk pasar umum saja, atau hanya mengandalkan warga Muhammadiyah saja? Karena gini, maksud saya gini. Jangan sampai Anda semua kemudian berkhotbah di tengah kiai, nggak ada gunanya. Ya kan? Saya berkhotbah di antara Muhammadiyah yang 50 juta itu, apakah masih ada gunanya gitu loh? Ya kan? Jadi nanti jangan-jangan Anda dituduh bahwa Anda bawa gerbong Muhammadiyah yang sudah jadi, ya kan, ke Anies, padahal gerbong itu tanpa ditarik pun pasti ke Anies misalnya. Apa yang Anda ingin lakukan agar paling tidak dari MU perubahan ini ya ada kemajuan untuk suara warga Muhammadiyah di satu sisi dan non Muhammadiyah juga. Oke, silakan. Ada hal-hal seperti itu. Kan the last kita berharap Anies menang. Iya, betul. Ya kan, bukan ini saya punya captive market sekian. Kalau kita nggak usah kampanye lagi jadi. Ya, jadi memang awalnya kita mau bergerak secara umum ya. Makanya awalnya itu kita beri nama milenial untuk perubahan. Karena kita masih generasi muda dan yang menggagas ini adalah dari angkatan muda Muhammadiyah. Sorry, usia berapa sekarang Ketum? Saya 35 sekarang. 35. Kalau saya Sekjen? 37. Pantas mukanya agak boros sedikit. Agak boros sedikit Bang. Oke, silakan. Cuma karena ada permintaan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk lebih diperluas lagi gitu. Lebih diperluas lagi karena yang menonjol sekarang ini adalah dari angkatan mudanya. Jadi kita orang-orang tua ini juga mau loh bergabung gitu. Makanya kita berikan nama Masyarakat untuk Perubahan. Kadang-kadang diplesetkan juga Muhammadiyah untuk perubahan, padahal kita untuk umum. Tapi supaya tidak menggarapi lautan, basis lokus kita yang kita fokuskan itu bahwa tidak semua
kan Muhammadiyah ini banyak sekolah, banyak kampus. Kadang-kadang orang yang sekolah di Muhammadiyah atau di perguruan tinggi Muhammadiyah itu tidak sepenuhnya mereka menjadi anggota Muhammadiyah. Secara ideologi barangkali tidak terlalu mungkin mereka hanya simpatisan, mereka mungkin hanya mahasiswa dalam perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, tentu saja ini akan menjadi garapan khusus kita. Itu garapan khusus, namun secara umum kita ingin mengajak seluruh milenial, seluruh anak bangsa dari golongan apapun, bahwa Anies dan Caimin ini bukan hanya milik NU, bukan hanya milik Muhammadiyah, tapi milik kita semua, milik semua kalangan, dan harus kita perjuangkan bersama. Iya, jadi mungkin saya tambahan ya. Iya, jadi salah satu lokus kita tadi sudah disampaikan oleh Ketum Beni, bahwa memang salah satunya itu adalah di lingkup mahasiswa dan pemilih pemula. Kalau pemilih pemula ini ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kalau di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini kan itu juga jumlahnya banyak, itu kurang lebih berdasarkan data yang kami terima itu kurang lebih 600.000. Ya 600.000 untuk kelas 3-nya ini, dan ini juga salah satu garapan yang harus kami maksimalkan. Tetapi ini bisa digarap secara maksimal kalau melibatkan orang tua di Muhammadiyah. Karena nggak bisa, karena kenapa? Kalau peran orang tua apa di situ? Peran orang tua itu kan karena sekolah-sekolah ini dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, guru-gurunya itu mayoritas dari pimpinan daerah Muhammadiyah, ataupun dia pimpinan cabang Muhammadiyah, ataupun pimpinan wilayah di tingkat Muhammadiyah. Tetapi tanpa melibatkan struktur, itu orang per orang yang kami dekati, yang satu visi dan satu pandangan dengan kami untuk kemudian ikut serta membantu, dan itu sudah berjalan sekarang. Kemudian di tingkat mahasiswa, memang di tingkat mahasiswa ini menjadi khusus juga perhatian kami karena jumlahnya cukup lumayan ya, ini 620.000 dari 171 perguruan tinggi. Nah, di tingkat mahasiswa ini Bang, dalam kalkulasi dan diskusi kami ini dari pimpinan-pimpinan atau kader-kader kami Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di tingkat kampus itu sekitar 40% itu sudah ke kita, sudah ke Anies. Kenapa 40% ini dari mana? Ya sudah ke Anies. Itu umumnya adalah anak-anak dari orang tuanya dan anak-anak dari Muhammadiyah sendiri. Maksudnya itu secara biologis bapaknya orang Muhammadiyah atau ibunya adalah orang Aisyah. Kemudian dia dikader di kampus lewat pintu perkaderan yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi ada proses kaderisasi, dan umumnya yang sudah dikader di MM itu umumnya kecenderungannya ke Anies. Itu sudah seperti itu kecenderungannya. Jadi kami sampai kepada kesimpulan itu kita sudah punya persentase 40%. Nah, 60% ini yang kemudian yang menjadi prioritas kami untuk bergerak. Dan 60% ini kan itu berasal dari orang yang memang tidak lahir dari Muhammadiyah, tetapi dia kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena di kampus Muhammadiyah ini kan sangat plural. Jadi dari mana saja bisa sekolah di situ, bisa kuliah di situ, bahkan orang yang berbeda agama, Muhammadiyah sangat terbuka soal itu. Ketika kemarin saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu ada non-muslim satu, bahkan ada dari luar negeri satu. Tetapi mereka ini punya hak pilih Bang. Jadi punya hak pilih, dan kami punya ruang untuk untuk merangkul mereka. Tentu melibatkan mungkin dosen-dosen Muhammadiyah di sana, kemudian rektor dan seterusnya, yang satu visi dan satu pandangan dengan kami, tanpa kemudian melibatkan institusinya secara langsung ya, tapi orang per orang untuk membantu dan membackup kami dalam hal mensosialisasikan. Makanya Ketum Beni ini rajin turun ke kampus-kampus. Kemarin ngisi di kampus UMJ, dan itu ada beritanya Bang. Itu dalam rangka mengajak mahasiswa ini supaya ya kita satu semangat, satu satu konsep, satu pandangan soal perubahan ini. Gitu. Jadi itu salah satu target kami, dan ini sudah berjalan soal itu Bang. Bagaimana memaksimalkan 60% itu. Karena memang kami sadar bahwa 60% dari berapa jumlahnya tadi? Dari 620.000 Bang. Ya itu sudah, itu cukup lumayan Bang. Jadi masih ada 60%, dan ini yang kemudian kita akan maksimalkan. Makanya kami sudah melakukan klaster ya, misalkan di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, karena di dua wilayah ini adalah daerah yang cukup banyak perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan itu kami akan maksimalkan. Minggu depan kita akan turun ke sana
untuk memaksimalkan pergerakan itu, dan tentu melibatkan teman-teman tim dan relawan ya. Kami sebenarnya lebih cenderung menyebutnya tim kami ini sebagai organ taktis yang membantu perjuangan perubahan ini. Karena kadang-kadang kalau dikatakan relawan, Bang, kadang-kadang dianggap bahwa relawan ini adalah cari sesuatu atau cari apa, kesannya begitu, Bang, ya. Ya, dan kami menghindari hal itu, sehingga kami membentuk organ taktis ini dalam rangka untuk membantu pemenangan Amin, kira-kira begitu, Bang. Oke. Iya. Tapi bukan organ taktis dari Muhammadiyah ya? Bukan. Ini organ yang terbentuk secara independen ya? Secara independen. Tapi dari warga Muhammadiyah. Dari warga Muhammadiyah. Seperti yang kita terangkan tadi bahwa ini bukan struktural Muhammadiyah, bukan. Ini secara kultural terbentuk. Warga Muhammadiyah, warga Perserikatan Muhammadiyah yang punya satu pandangan, satu visi untuk memenangkan Amin. Tapi ini organisasinya cair ya? Artinya cair aja. Tidak pakai surat menyurat. Ya boleh. Itu artinya sah itu. Sah saja kami surat menyurat. Karena tapi kan ormas itu ada ormas yang terdaftar, ada ormas yang tidak terdaftar. Ya? Oke. Jadi tidak perlu mendaftar ormas itu. Makanya FPI masih boleh itu. Front Persaudaraan Islam kan. Iya. Oke. Ini tanyakan, katanya Kokam tidak mendukung Amin. Ada bilang begitu. Kokam itu kayak Banser ya? Iya, kayak Banser kalau di NU. Ya, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah namanya. Itu gimana? Kok ada isu seperti itu? Jadi memang kemarin itu ada apel akbar di Jawa Tengah yang dihadiri oleh Presiden, mengumpulkan seluruh Kokam di Indonesia dan jumlahnya sangat banyak, gitu. Dan itu sebenarnya kegiatan organisasi biasa saja. Dan kehadiran mereka itu bukan dalam rangka untuk mendukung salah satu calon, karena diundang dan itu adalah kewajiban organisasi. Dan sampai kemudian berdasarkan penelusuran kami ada salah satu wilayah Kokam yang kemudian protes dan tidak sepakat dengan kegiatan itu. Akhirnya mereka tidak datang dan pada akhirnya mereka dicabut mandatnya atau SK-nya sebagai Kokam, yakni Kokam DIY. Oh iya, ini yang saya mau bilang itu Kokam ya. Kokam DIY dan kami kan di luar struktur organisasi ya. Jadi kami hanya melihat itu sebagai sebuah proses organisasi dan biasa saja. Tapi kalau dari sisi dukungan ya itu kan Kokam kan tidak terlibat secara organisasi untuk dukung-mendukung. Begitu juga dengan Pemuda Muhammadiyah. Karena Kokam ini kan dibawa langsung Pemuda Muhammadiyah secara organisasi. Kayak Banser di bawah Ansor ya? Ya, kayak Banser di bawah Ansor. Luar biasa ya. Barangkali mau menyampaikan closing statement masing-masing dari Sekjen dulu. Sekjen dulu dong, ketum terakhir. Oh gitu ya. Sekjen dulu. Nggak sopan kalau sekjen yang terakhir. Gitu. Ketum terakhir. Penutup dia. Silakan. Sampaikan apapun yang ingin disampaikan ke situ. Ke sana ya. Ya, pada malam ini kita hadir di RH Channel dalam rangka untuk kemudian bagaimana memupuk dan menjaga spirit dan semangat kita untuk tetap berjuang bagaimana memenangkan Amin atau memperjuangkan perubahan di bangsa ini. Pesan penting dari saya bahwa bangsa dan negara kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Karena itu kita tidak boleh duduk dan diam saja. Kita harus mengambil langkah dan sikap untuk melakukan perubahan dan memenangkan Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ketum Beni. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada RH Channel yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk turut bersuara di sini. Ini merupakan momentum yang sangat baik sekali. Di sini kami menyerukan, mengajak, mari bersama-sama kita manfaatkan, kita rebut momentum ini untuk mewujudkan perubahan. Kondisi bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi bangsa kita sedang dikendalikan oleh oligarki. Sebagai pemuda yang merupakan bagian dari kontrol sosial dan agen perubahan, mari bersama-sama Amin bersama Anies Baswedan dan Caimin mewujudkan perubahan itu. Perubahan adalah keniscayaan, yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Ini momentum, kita sudah mendapatkan figur yang tepat, figur yang intelektual, figur yang nasionalis, figur yang religius. Saatnya untuk bersama-sama melawat ketertindasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu tadi dari kawan-kawan Muhammadiyah Perubahan ya, MU Perubahan. Mudah-mudahan efektif ya. Amin. Menggarap suara Muhammadiyah untuk kemenangan amin. Dan ya terus berupaya dengan ya sebaik-baiknya ya. Karena kita tidak ingin menang dengan secara curang, tapi melalui pemilu yang jujur dan adil. Karena itu biar semangat ya, dengar lagi lagu Anies Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia. Anies jadi presiden.